Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Desi Rahmawati, kedua ada Dwiki Prias Marliansyah, ketiga ada Rian Kurniawan, dan yang keempat ada Zahra Nur Anisha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah kami buat, yaitu tentang proposal Kim Drive, sistem persewaan mobil. Kemudian langsung lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang bab 1 berisi pendahuluan. Yang pertama kita bahas adalah profil perusahaan, di mana nama usahanya adalah Kim Drive yang melayani pada bidang layanan jasa berupa rental kendaraan yang beralokasi di Simik Widya Utama dan mulai berdiri pada tahun 2023. Untuk biodata pemilik usahanya dikembangkan oleh 4 orang, yaitu dari kelompok kami sendiri dapat dibaca di proposal tersebut. Kemudian lanjut tentang visi dan misi. Untuk visi dan misi dari ini yaitu menjadikan sistem rental Kim Drive menjadi aplikasi yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh user. Kemudian mengutamakan kualitas dan fleksibilitas sistem agar terciptanya laporan persewaan secara efektif dan efisien. Kemudian latar belakang masalahnya, yaitu kemajuan teknologi di era globalisasi, digitalisasi era 4.0 ini semakin pesat adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa perubahan pada hampir seluruh segi kehidupan manusia. Terlebih pada dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, percepatan teknologi informasi menjadi keuntungan tidak dapat dihindari, di mana dengan adanya teknologi informasi, informasi yang didapatkan menjadi lebih cepat, lengkap, dan akurat, sehingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Rental mobil merupakan penyedia layanan jasa transportasi yang sangat diminati di era globalisasi saat ini. Dengan kemajuan teknologi komputer dan internet, banyak perusahaan rental mobil mempromosikan layanan mereka melalui website dan media sosial. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan layanan secara efektif, seperti input data yang dilakukan secara manual menyebabkan risiko kerusakan dan kehilangan data. Oleh karena itu, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu memahami solusi tepat dalam mengatasi pencatatan konvensional untuk diubah menjadi sistem digital dan memberikan pemahaman penggunaan aplikasi rental mobil kepada user. Untuk tujuan dan manfaatnya, yaitu mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi rental mobil kepada user, mengetahui bagaimana proses pencatatan order hingga laporan yang tersedia kepada user admin, dan lanjutannya bisa dibaca di situ. Kemudian untuk nilai keunggulannya, yaitu aplikasi ini membantu dalam mengelola data mobil, data pelanggan, dan data order dengan lebih terstruktur dan efisien. Untuk nilai keunggulannya juga bisa dibaca sendiri di situ. Untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bab 2 itu landasan teori. Untuk landasan teorinya, kita ambil metode sistem LSDC atau Software Development Life Cycle yang berupa metode waterfall, di mana tahap-tahapnya terdiri dari rencana atau planning, analisis, design, development, testing, implementation, dan maintenance. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan sistem berbasis web, di mana kita memerlukan alat dan bahan seperti berikut di bawah. Alat dan bahan.
dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kasus, metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, maupun internet sebagai referensi kami. Yang ketiga, rekrutmen analisis. Tahapan ini menganalisis sistem dari tahapan sebelumnya, sehingga kami mengetahui gambaran umum pada sistem yang sedang berjalan atau yang akan dikembangkan. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk bab 3 adalah desain perancangan sistem. Dari desain perancangan sistem merupakan dokumen yang menjelaskan alasan bisnis untuk mengembangkan sebuah sistem dan nilai bisnis yang dapat diharapkan dari sebuah sistem. Sistem request terdiri dari 5 elemen: project sponsor, business rate, business recruitment, business value, special issue, or constraint. Untuk penjabaran sistem request dari sistem perusahaan mobil, dari sponsor, ada Desi, saya, Ren Kurniawan, dan Zahra. Dan untuk bisnis need, memberikan kemudahan kepada calon pelanggan dalam penyewaan kendaraan mobil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk bisnis rekrutmen, membantu pengguna dalam memanfaatkan fitur yang tersedia di persewaan mobil, membantu pemantauan kondisi kendaraan yang sedang disewakan. Dan untuk bisnis value, memberikan kepuasan kepada pelanggan, mengurangi keluhan dari pelanggan. Dan untuk special issue, izin diperlukan dari kepala tim untuk bekerja dengan data sistem yang ada. Hanya super admin yang dapat mengakses laporan. Dan untuk economic feasibility adalah untuk contoh perhitungannya bisa dibaca di bawah. Dan untuk flowchart untuk memvisualiskan langkah-langkah dalam proses penyewaan mobil mulai dari pemesanan hingga pengembalian dan membantu analisis lebih mudah menganalisis setiap aktivitas operasional dan membantu dalam pengembalian keputusan dengan memperlihatkan urutan langkah dan keputusan yang harus diambil. Dan pembuatan sistem informasi membantu dalam merancang, mengimplementasikan dan menguji sistem yang dibuat. Untuk flowchart bisa dilihat di gambar di sini. Untuk rincian dari mulai awal, start, proses dimulai dengan memasukkan nama, dan kedua memasukkan pribadi seperti nama pribadi, nama alternatif atau nomor telepon, verifikasi informasi. Jika benar maka lanjut, dan jika salah maka akan kembali ke langkah sebelumnya. Dan jika benar maka langsung untuk memasukkan kode model seperti Avanza, R3, Fortuner, dan Tesla Model 3. Dan langkah selanjutnya adalah menampilkan mobil setelah menampilkan harga total setelah memilih model mobil. Dan yang terakhir adalah verifikasi harga. Jika pengguna setuju dengan harga, maka akan ditampilkan proses berakhir. Untuk rancangan sistem use case diagram seperti digambar di sini, dan activity diagram, lalu activity diagram bagian kelola data order, dan ini adalah kelola data mobil. Lalu kelola menu admin. Yang selanjutnya adalah laporan mobil, laporan order, logout admin. Dan untuk sequence diagram bisa dilihat di sini. Dari mulai melakukan login admin, mengelola data order, mengelola data mobil, mengelola data pelanggan, mengelola data admin, mengelola laporan mobil, mengelola laporan order, dan melakukan logout. Dan yang selanjutnya adalah ERD. ERD pada gambar di sini. Dan desain database. Untuk desain interface dari mulai login, dashboard, menu order, menu mobil, menu pelanggan, menu admin, menu laporan order, laporan mobil,
dan yang terakhir logout. Dan untuk yang bab keempat, hasil dan kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 4 adalah hasil dan kesimpulan di mana terdapat link website yang telah kami buat dapat diakses seperti yang ada dalam proposal dengan data login menggunakan username admin dan password admin. Untuk tampilan aplikasinya sesuai dengan desain interface yang ada di atas, pada tampilan login terdapat bagian seperti ini. Pada bagian login, admin perlu memasukkan username dan password sesuai yang ada di database untuk dapat mengakses aplikasi rental ini. Yang kedua, setelah login, maka akan ditampilkan menu dashboard, di mana dalam menu ini tuh terdapat pilihan menu yang diperlukan untuk mengakses data seperti data order, data mobil, data pelanggan, data admin, laporan, dan logout pada aplikasi. Yang ketiga adalah tampilan menu order. Pada menu order, admin dapat mengisi data berupa nomor polisi mobil yang akan disewakan, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta kilometer yang ditempuh penyewa, sehingga nanti akan muncul total tagihan persewaan mobilnya. Selanjutnya ada tampilan menu mobil. Pada bagian ini, menu mobil akan disajikan list data mobil yang dimiliki oleh Kimdrive. Pada list ini dapat diedit ataupun ditambahkan jenis mobil baru. Selanjutnya ada tampilan menu pelanggan. Pada bagian ini disajikan tampilan pelanggan yang telah terdaftar dan penambahan pelanggan baru dengan memilih tombol tambah. Admin akan menginput data diri pelanggan berupa nama, KTP, dan alamat. Tampilan menu admin. Pada menu ini disajikan tampilan data admin yang dapat mengakses aplikasi ini. Apabila ada penambahan karyawan, dapat mengeklik tombol tambah, dan apabila ada perubahan data, dapat memilih tombol pada pilihan aksi. Tampilan menu laporan mobil. Pada menu laporan ini disajikan data mobil yang tersedia dan dapat dicetak untuk pelaporan fisik ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada tampilan menu laporan order. Pada menu ini berisi data diri penyewa secara rinci untuk dapat dicetak fisik untuk pelaporan ketika dibutuhkan. Yang terakhir adalah tampilan menu logout. Pada bagian ini, kita dapat memilih opsi logout jika memang sudah tidak mengakses lagi atau pilih tombol batal ketika masih ingin mengakses aplikasi lagi. Kesimpulannya adalah, dari berbagai kesimpulan yang ada, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya aplikasi ini sangat membantu kita dalam pelaporan secara digitalisasi sehingga dapat menghemat biaya dan waktu untuk membantu meningkatkan perusahaan agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Udah, Rian bisa ditutup. Ya, oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.